One Kawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pagi hari ini kami berkumpul di Jakarta. Advokat-advokat muslim di Indonesia sengaja berkumpul dalam rangka memberikan pembelaan hukum terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita ketahui sejak 7 Oktober 2023 yang lalu, Palestina, khususnya di kawasan Gaza, itu dibombardir oleh Yahudi Israel laknatullah, yang sampai hari ini belum ada tanda akan diakhiri. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan melakukan gencatan senjata dan bahkan mengumumkan perang lebih masif. Sebelah negara-negara Eropa dan juga tentunya Amerika justru ada di belakang, ya, Israel mendukung pembantaian yang hari ini terjadi terhadap saudara kita di Palestina. Sejumlah milisi-milisi sudah membantu karena dorongan akidah Islam, dan negara juga sudah ada yang membantu, terutama dari Yaman. Militer Yaman sudah mengumumkan dukungannya kepada rakyat Palestina, dan saya tadi mendengar kabar juga menyusul Aljazair menjadi negara yang kedua yang secara resmi mengumumkan keberpihakannya kepada saudara kita di Palestina. Dan karena kami punya profesi advokat, jadi tugas kami bukan mengangkat senjata dan bertempur di lapangan. Profesi kami inilah yang kami dedikasikan untuk bisa membantu saudara-saudara kami dalam rangka melaksanakan perintah jihad fi sabilillah, jihad dengan profesi kami. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, qadarullah, Allah telah memudahkan langkah-langkah kaki kami dan menautkan hati kami. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Di sebelah kanan saya ada Bang Ahmad Mihdan, dan kita semua pasti sudah tahu siapa beliau. Beliau juga nanti akan menyampaikan pandangan-pandangannya terkait masalah Palestina. Kemudian ada Bang Egy Sujana yang juga sudah tidak perlu saya ceritakan lagi kiprahnya dalam pergerakan terutama advokasi terhadap masalah-masalah keumatan. Kemudian juga ada Bang Abdullah Al-Katiri. Beliau ini aktif sekali terutama dalam pembelaan kasus Ustadz Farid Ahmad Kubah, Ustadz Anung Al-Hamad, dan Ustadz Ahmad Zain An-Najah, yang kata Allah beberapa waktu yang lalu sudah ada yang bebas, dan menyusul 2 lagi juga akan segera bebas. Dan ada Bang Ismar Safruddin. Bang Ismar ini juga ketua tim saat pembelaan Ustadz Farid Okbah, dan beliau juga aktif memberikan advokasi terhadap masalah-masalah terorisme, masalah-masalah keumatan, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam. Tidak lupa di sebelah ujung ada sekandi-sekandi yang sengaja kita hadirkan, bahwa tugas pembelaan terhadap saudara ini bukan hanya tugas kaum ikhwan, karena taklif untuk membersamai saudara muslim itu taklif yang am, berlaku bagi setiap muslim dalam kapasitasnya laki-laki maupun perempuan. Maka kita hadirkan juga Ibu Kurnia Tri Royani. Beliau nanti juga akan menyampaikan pandangan-pandangannya tentang norma apa saja sih yang sudah dilanggar berdasarkan statuta Roma, karena kita ingin melaporkan atau mengadukan kasus ini ke ICC, International Criminal of Court, yang ada di Den Haag, Belanda, sehubungan dengan adanya 3 isu utama. Yang pertama adalah kejahatan genosida, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan yang ketiga adalah kejahatan perang, hal mana diatur dalam ketentuan pasal 6, 7, dan 8 Statuta Roma yang dikeluarkan tahun 1998 dan efektif sejak 2002 yang lalu. Kemudian ada Ibu Susi Asih, sahabat lama saya, dan alhamdulillah bisa ketemu lagi nih Bu Susi. Beliau juga nanti akan menyampaikan pandangan-pandangannya. Di belakang juga ada Mbak Kartika, kemudian Mbak Siti Khadijah, kemudian ada Mas Dede Suendra, kemudian tadi nama siapa? Osep dari Ciledug tadi ya, Bang Osep, kemudian Bang Janib Julfikar, dan ada Pak Usman Muzakir. Nah, Pak Usman Muzakir itu aktif advokat, saya kenal beliau pertama di kasus advokasi Ciketing 2010 yang lalu di Bekasi gitu. Dan tentu saja juga ada Ricky Fatamazaya, dan menyusul nanti ada itu belakang saya sahabat saya Yasin Hasan. Dia terlambat tapi tetap bisa membersama kita. Nanti mohon segera juga ke depan Bang Yasin.
Dan intinya ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kenapa agenda ini kami lakukan. Nanti ini akan disampaikan oleh Bang Egy Sudian. Sekaligus Bang Egy nanti akan memaparkan ada persoalan apa saja di Palestina sehingga kami para advokat hadir di sini untuk memberikan pembelaan hukum. Dan perlu untuk diketahui, kalau ulama ya sudah siap untuk jihad fisabilillah, itu biasanya indikasinya menggunakan imamah dan warna hijau ya. Nah, karena kami bukan ulama, kami advokat, jadi tanda bahwa kami siap bertarung secara hukum untuk membela umat ini adalah dengan menggunakan toga advokat. Takbir! Allahu Akbar! Nah, itu saja sebagai pengantar, dan insya Allah kita nanti juga akan buka sesi tanya jawab setelah selesai pemaparan. Dan yang paling penting bahwa setelah ini kita juga akan menindaklanjutinya dengan mengajukan aduan atau laporan ke ICC di bagian penuntut umum, karena dalam proses pidana di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, International Crime of Court, itu ada 3 pintu untuk memproses. Yang pertama, keputusan dari PBB ya, United Nations, atas rekomendasi PBB maka dilakukan penyelidikan. Yang kedua, rekomendasi atau usulan atau inisiatif dari negara-negara anggota. Jadi sekitar 122 anggota negara yang ikut menandatangani Statuta Roma. Sayangnya memang kita Indonesia belum meratifikasi, karena keberlakuan hukum internasional itu baru mengikat sebagai hukum nasional setelah diadopsi sebagai ketentuan norma hukum nasional. Dan proses untuk mengadopsi norma internasional menjadi hukum nasional itu melalui mekanisme ratifikasi. Dan memang sampai hari ini Indonesia belum meratifikasi. Dan yang terakhir adalah penyelidikan yang dilakukan oleh penuntut umum di Mahkamah Internasional. Nah, dari pintu ketiga inilah kita akan mengajukan laporan aduan kepada jaksa penuntut umum lah, kira-kira begitu ya, penuntut umum di ICC, yang kemudian akan menindaklanjuti laporan kita, aduan kita, penelitian itu untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur di dalam Statuta Roma. Dan di Statuta Roma itu ada 2 hal sekaligus diatur. Pertama, berkaitan dengan hukum materialnya, norma apa saja diatur, langgar apa saja yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, ternyata juga mengatur masalah hukum acaranya, kepaniteraan bagaimana, jaksa penuntut bagaimana, hakim-hakim itu ditetapkan bagaimana, termasuk yurisdiksi bahasa. Di dalam Statuta Roma, yurisdiksi bahasa yang digunakan adalah 2 bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Prancis. Dan kita tadi sudah bisik-bisik ya, kita menyepakati untuk mengadopsi bahasa Inggris sebagai dasar aduan kita. Nanti kita akan kirim dokumen kita dengan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai asal kita, laporan ini dari Indonesia gitu. Dan tentu saja kita berharap untuk dengan kita mengadakan hal ini, kita memberikan bantuan hukum kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena saat ini terjadi 2 perang sekaligus. Pertama, perang fisik, tentu saja ini sudah terjadi antara Israel dengan saudara-saudara kita di Palestina. Milisi utama yang melawan adalah Hamas, serta sejumlah milisi-milisi Muslim lainnya. Banyak sekali, termasuk Hezbollah juga membantu, dan beberapa milisi-milisi yang lainnya. Nah, yang kedua memang terjadi pertarungan opini, pertarungan politik, yang diantaranya kita ingin menegaskan sebagai bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Oh, kita adalah negara yang anti penjajahan. Kita ingin menegaskan posisi kita berada bersama Palestina, karena status Palestina itu adalah status bangsa yang tanahnya dijajah oleh Israel. Sehingga kita ingin melawan opini sesat yang saat ini diedarkan oleh Israel, juga pendukungnya termasuk Amerika, yang berkali-kali menyatakan bahwa Israel memiliki legitimasi untuk melakukan serangan balasan sebagai bentuk pembelaan diri. Itu dalih yang digunakan oleh Israel. Padahal nanti faktanya juga akan diceritakan oleh Bang Egy secara lengkap. Kalaupun telah terjadi pembelaan diri, serangan ya yang dilakukan oleh Israel itu beda jauh. Perang antara Israel dengan Hamas Palestina itu beda jauh dengan perang Rusia dan Ukraina. Kalau Rusia Ukraina benar-benar militer yang berperang dan tidak pernah menarget rakyat sipil. Tapi kalau di Palestina ini
Justru kita tahu sampai hari ini mereka tidak pernah bisa menaklukkan milisi-milisi Hamas, mujahidin-mujahidin yang ada di Palestina, tapi sasaran yang dilakukan sebagai bentuk balasan Israel kepada Palestina itu justru menghabisi rakyat sipil yang ada di Palestina. Bahkan anak-anak, wanita, anak-anak, bahkan ada bayi-bayi dalam inkubasi yang akhirnya meninggal karena rumah sakitnya juga dibombardir. Dan terakhir juga ada rumah sakit Indonesia juga dibombardir oleh Israel. Nanti akan ada penjelasan lebih rinci tentang rekomendasi apa yang harus diambil oleh pemerintah RI setelah nyata-nyata kepentingan nasional kita, yakni rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, juga ikut ditarget oleh Israel. Kalau sebelumnya kita bisa bertindak pasif, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada kepentingan nasional kita yang terganggu di Gaza, hari ini faktanya bahwa ada kepentingan nasional kita yang sudah dirudah paksa, diganggu oleh Israel. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar, dan selanjutnya kepada Bang Egy Suryana saya persilahkan untuk menyampaikan paparannya terkait acara yang kita lakukan hari ini. Takbir! Allahu Akbar. Ini bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya jal jalali wal ikram. Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia dan wabil khusus ke seluruh dunia yang mungkin sempat menonton ini, untuk dimengerti bahwa kami di sini para advokat dari Indonesia yang ingin menjelaskan fungsi kita sebagai advokat dan peran. Banyak orang tak mampu membedakan antara fungsi dan peran. Fungsi advokat tentu membela, mengadvokasi. Perannya kita tampil seperti sekarang, ini peran. Nah, harusnya elemen-elemen masyarakat lain yang punya fungsi dan perannya seperti militer. Kemarin sudah kita himbau militer untuk militer kaum muslimin di Indonesia. Alhamdulillah waktu itu baru Yaman. Sekarang saya dengar ada Aljazair. Nah, kita berharap segera mestinya Turki, mestinya Pakistan, mestinya Arab Saudi, Kuwait, Qatar, seputar yang dekat sana itu, Yordania. Militernya mestinya fungsi dan berperan. Karena fungsi militer itu perang, fungsinya untuk perang militer itu. Tetapi kenapa tidak diperankan gitu loh. Nah, fungsi kami advokat membela, kami sekarang memperankan diri untuk perang dalam dimensi sebagai advokat. Yang wadahnya ada di ICC, International Crime of Court. Jadi oleh karena itu, jangan disalahpahami, kegiatan kami ini konstitusional, ya, bahkan Undang-Undang Dasar 45 menegaskan untuk segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Peran inilah yang kami mainkan dalam dimensi sebagai advokat untuk bisa berperan dan mengingatkan pengadilan internasional kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengadili Israel karena mereka telah melampaui batas. Sebagai satu contoh misalnya, dengan tidak mengurangi rasa ketersinggungan dan lain sebagainya, kita ini amat sangat tersinggung. Mohon sedikit di close. Ini para anak kecil bahkan bayi berjejer mati karena bom, karena dibantai di rumah sakit. Ini foto-foto
bisa menjadi alat bukti yang konkret, dan tentunya dunia juga mencatat. Tapi kami sebagai peran advokat kan juga harus punya bukti. Apa? Nah, ini antara lain, ya, yang para bayi yang mati. Kemudian ini bangunan yang hancur-hancur, orang tidak bisa menempati lagi. Kemudian ini satu contoh saja, seorang ayah memakai anaknya. Jadi menariknya adalah lazimnya seorang anak yang mengubur ayahnya, karena relatif umur ayah bisa lebih dulu daripada anaknya. Tapi di sana ayah mengubur anaknya, coba. Artinya generasi sudah genocide, ini yang dimaksud genocide, sudah terjadi pembantaian masyarakat yang secara meluas, ya. Jadi justru orang tua yang ngubur anak-anaknya, gimana nggak miris gitu. Kalau kita anaknya ngubur kita, orang tua kita, itu satu kelaziman natural. Karena memang mereka sudah dalam arti memang dipanggil Allah, sudah tua dan lain sebagainya. Tapi ini masih bayi, masih muda, masih banyak yang mati gara-gara ulah Israel. Ya. Sekedar satu contoh lagi yang ini, ya. Semua jadi orang-orang yang kehilangan rumahnya, berkesusahan, yang penderitaan yang terus-menerus. Nah, saudara-saudara, dari objektivitas keadaan inilah, sebagai advokat saya ingin memperankan diri, dan teman-teman juga begitu, yang sudah disampaikan oleh Adinda Ahmad Qasiduddin telah sangat jelas memperankan dirinya. Nah, yang kita sedih belum juga ada. Mungkin insya Allah kita Indonesia yang pertama dalam konteks advokasi ini, di samping Prancis, ya. Prancis saya melihat, saya terinspirasi juga, saya kirim ke Ahmad Qasiduddin, ini kok Prancis non-muslim, lawyer-lawyernya pada turun dengan ribuan anggotanya gitu. 300. Bahkan 300 ya. 300 tepatnya gitu. Kok kita di Indonesia yang muslim terbesar advokatnya kemana wae cek Sunda, ya. Oleh karena itu ini bukti peran untuk memfungsikan sebagai advokat harus diperankan, ya. Kita punya DPR, fungsi DPR 3, mengawasi jalannya pemerintahan, membuat undang-undang, dan budgeting. Itu fungsi, tapi DPR tidak pernah memperankan fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Misalnya Jokowi jasanya palsu, nggak pernah DPR bicara. Mesti jadi impeachment itu. Itu maksud saya supaya kalian ngerti bahwa fungsi dan peran itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Ya. Oleh karena itulah, dalam perspektif peran inilah, studi kiranya di dunia lain nanti, karena ini bisa diterjemahkan ke banyak bahasa lain, untuk supaya juga berperan, terutama militer-militernya, dan juga Indonesia militernya itu mana, punya jagoan-jagoan seperti Kopassus, kan jagoan itu, ya. Pasukan khusus angkatan udaranya, pasukan khusus angkatan lautnya, marinirnya, punya spesifikasi yang dapat dibanggakan. Tapi kenapa tidak berperan dalam membela kemanusiaan yang adil dan beradab menurut sila kedua Pancasila? Akhirnya kita mengerti dengan sangat menyedihkan, kita punya fungsi-fungsi yang bagus, bahkan ideologi kita fungsinya jelas untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat, tapi tidak diperankan ideologi Pancasila itu. Inilah kelemahan mendasar kita semua. Oleh karena itu, dengan semangat takbir, 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 kita perankan diri kita untuk melawan Zionis Israel. Kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Egy Sujana. Dan memang acara ini terselenggara juga tidak lepas dari diskusi dengan Bang Egy yang meminta kami
advokat untuk bisa berperan. Alhamdulillah bisa terselenggara hari ini, juga tidak lepas juga dari diskusi saya dengan Bang Ismar yang memang akhirnya mendukung penuh acara ini. Baik, yang kedua kepada Bang Abdullah Al-Katiri, karena kami sudah berbagi-bagi peran. Bang Abdullah lebih bicara tentang bagaimana intinya langkah pemerintah Indonesia dalam kasus ini, terutama pasca rumah sakit Indonesia di Gaza ini dibombardir juga oleh Yahudi Israel. Terima kasih. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita punya acara yang sangat mulia, yaitu acara untuk berjuang dari advokat untuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia sesuai yang diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Jelas seperti Bang Edi katakan tadi, kita sebenarnya sudah salut dengan apa yang dilakukan pemerintah, khususnya Menteri Luar Negeri, dengan tegas di PBB menyatakan mengutuk tindakan Israel terhadap penduduk Gaza, terhadap rakyat Gaza. Dan kemarin juga ada peristiwa besar di Indonesia, jutaan orang turun di Monas, kan, yang seperti kita ketahui mendukung kemerdekaan Palestina. Luar biasa. Tinggal konkretnya sekarang. Mudah-mudahan dengan kami sebagai Ikatan Advokat Muslim ini sebagai pemantik atau sebagai pendahulu, sebagai pembuka pintu untuk semua elemen stakeholder di negara kita ini, termasuk DPR, pemerintah dan sebagainya, untuk terlibat langsung, bahkan mengirimkan tentaranya, karena ini adalah political will. Jika presiden menghendaki, semuanya bisa terjadi. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Dasar semua angkatan bersenjata di Indonesia ini itu semua di bawah presiden. Jadi political will itu tidak perlu. Kemudian salah satu upaya serius dari Ikatan Advokat Muslim ini untuk menyeret Israel ke International Criminal Court yang biasa disingkat dengan ICC. Sebenarnya upaya Ikatan Advokat Muslim ini sejalan dengan resolusi KTT luar biasa OKI Liga Arab yang diadakan di Riyadh, yaitu 11 November 2023, khususnya pada pasal 8 yang secara spesifik menyebutkan meminta penuntut ICC untuk melakukan investigasi kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Jelas itu sudah diputuskan, ya, khususnya pasal 8. Ya, sebenarnya upaya dari kita ini, Ikatan Advokat Muslim ini, sejalan dengan gerakan para advokat internasional, khususnya yang diinisiasi oleh seorang yang bernama Gilles Gilbert, ya kan, seorang advokat veteran dari Prancis, yang tadi dikatakan oleh Bang Egy itu, yang telah menghimpun ratusan advokat untuk menyeret Israel ke ICC. 300. Ya, sekitar 300. Ya kan. Kemudian dalam situasi Indonesia, bukan sebagai negara pihak pada Statuta Roma, pemerintah Indonesia tetap diharapkan, sekali lagi tetap diharapkan, melakukan inisiasi langkah secara tegas dan konkret. Didahului oleh kita ini, mudah-mudahan. Pertama, yaitu mendesak Dewan Keamanan PBB, khususnya di bawah bab 7 dari piagam PBB, untuk menyatakan bahwa Israel telah melakukan kejahatan bagaimana 4 kategori yurisdiksi di bawah ICC, dan lebih khusus lagi tindakan agresi atau yang disebut act of aggression, ya. Kejahatan yang dilakukan di bawah bab 7 piagam PBB tersebut dapat dikenakan baik kepada negara pihak maupun non pihak statuta Roma. Yang kedua, sekiranya Dewan Keamanan PBB tidak dapat menyetujui poin pertama di atas, Ikatan Advokat Muslim bersama para advokat internasional
meminta, sekali lagi meminta penuntut ICC untuk menginisiasi investigasi. Investigasi dilakukan baik berdasarkan permintaan negara maupun inisiasi yang bersangkutan. Penuntut ICC dapat melakukan hal tersebut, ya tentunya dahulu meminta divisi pra pengadilan memberikan otorisasi. Yang ketiga, sekalipun Indonesia bukan merupakan negara pihak dari Statuta Roma, pemerintah Indonesia masih dapat memberikan dukungan pada proses pengadilan di ICC, yaitu melalui kerjasama sukarela ad hoc atau ad hoc voluntary cooperation, termasuk di dalamnya pemberian kontribusi finansial kepada ICC. Keempat, selama proses penuntutan di ICC berjalan, kami meminta pemerintah untuk terus melakukan langkah tegas dan konkret, termasuk di dalamnya mengirim pasukan TNI. Salah satu butir kesepakatan dari pertemuan darurat Dewan Menteri Luar Negeri OKI tanggal 18 Oktober 2009 yang lalu adalah pengiriman pasukan perlindungan internasional yang biasa disebut dengan International Protection Force. Itu ada ketentuannya, ada putusannya itu 18 Oktober 2023. Yang kelima, pemerintah Indonesia seyogyanya juga meminta 6 negara lain yang bersama-sama dimandatkan sesuai pasal 11 KTT luar biasa OKI Liga Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, dan Nigeria untuk mengambil langkah tegas dan konkret. Ini perlu juga Indonesia seyogyanya meminta pada ke-6 negara, karena ini sejalan dengan apa yang sudah dipidatokan, sudah dikomitmenkan oleh Menteri Luar Negeri pada waktu memberikan pendapatnya di Majelis Umum PBB. Ya, harus diakui mayoritas elemen publik menyaksikan efektivitas OKI Liga Arab tersebut dalam memberikan tindakan konkret pengakhiran agresi genosid Israel di Gaza. Pemerintah Indonesia kiranya dapat menunjukkan kepemimpinan melalui tindakan yang nyata. Negara-negara kunci yang perlu dilobi lebih jauh adalah Arab Saudi, jadi dikatakan rekan kami tadi, Turki, dan Mesir. Ini yang perlu dilobi oleh pemerintah Indonesia. Jika kepada Arab Saudi dan Turki diharapkan, khusus untuk Arab Saudi dan Turki, dukungan penuh termasuk pengiriman pasukan perlindungan, dan kepada Mesir diharapkan pembukaan yang lebih luas perbatasan Rafah yang langsung berhubungan dengan jalur Gaza. Kemudian di antaranya kalau boleh dikatakan bahwa sejak awal Persekutuan Bangsa tidak pernah melakukan pencegahan dan penolakan terhadap berdirinya negara Israel tahun 1948. Padahal telah nyata Zionis Yahudi adalah perampok tanah-tanah rakyat Palestina, PBB justru telah mengokohkan kedudukan penjajah Israel sebagai negara, yaitu dengan diterimanya menjadi anggota PBB. Bahwa sampai saat ini ya, kita ketahui Dewan Keamanan PBB sedikitnya telah menerbitkan 239 resolusi Majelis Umum, dan Majelis Umum telah menerbitkan 997 resolusi terkait Palestina dan Israel. Selain itu, PBB tidak pernah mampu menghentikan penjajahan negara-negara pemegang hak veto PBB, seperti penjajah Prancis di wilayah Afrika, Inggris di beberapa wilayah Timur Tengah, penjajahan Amerika Serikat di Vietnam,
Irak, Afghanistan, dan invasi Rusia terhadap Ukraina. Termasuk PBB tidak mampu menghentikan penjajahan, perampokan, dan genosid yang dilakukan di Indonesia ini terhadap Palestina. Saya rasa karena ada beberapa pembicara yang lain, mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara dari mana? Sebelah ya. Oh, sebelah. Baik, selanjutnya demikian tadi pandangan dari Pak Abdullah Al-Qadiri, dan ini semakin menegaskan bahwa langkah yang kita tempuh ini sejalan dengan apa juga yang sudah dibahas di OKI dan berbagai forum internasional terkait masalah yang ada di Palestina ini. Selanjutnya lanjut saja ke sebelah kiri saya, ke Bang Ismar Sabrudin untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Mungkin setelah kita mendengar pemaparan dari kawan-kawan kita, para pakar-pakar hukum tadi, kita sudah mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa memang sudah jelas kejadian ataukah apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini melanda saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana Israel telah melakukan tindakan brutal ya, yang betul-betul sangat menyakitkan buat kita. Sudah kering air mata kita mendengar bagaimana kita melihat anak-anak kecil, bayi, orang tua semua dibantai. Itu yang mereka lakukan. Karena Allah SWT memberikan peringatan kepada kita bahwa ada sebuah bangsa yang memiliki karakter yang luar biasa kejam. Karena itu memperlihatkan hal ini, dan itu akan terjadi di hadapan kita, di depan mata kita. Dan ini sudah sudah 70 tahun berjalan. Namun ada perbiaran, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Ya, bahkan PBB membiarkan hal ini. Amerika malah justru memberikan negaranya secara konstitusi memberikan dukungan baik persenjataan maupun dana. Jadi justru luar biasa menyakitkan buat kita. Nah, kita sebagai advokat, kita sudah mendengar juga tadi ataukah melihat bagaimana ada beberapa rekan-rekan kita advokat internasional, terutama dari Prancis, rekan kita di sana tergerak untuk melakukan suatu tindakan pembelaan terhadap terjadinya suatu genosida, penghancuran bangunan-bangunan, penghapusan etnis yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu menjadi seorang muslim sehingga harus mau turun untuk melakukan pembelaan. Cukup Anda sebagai manusia saja, karena ini sudah jelas ada sebuah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun. Terutama untuk kita sebagai advokat, apa peran kita dalam hal ini? Nah, di sini kita mungkin untuk apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita ini untuk melakukan satu inisiasi, melakukan pernyataan, melakukan tindakan awal, sehingga kita mungkin mudah-mudahan tindakan kita ini memancing teman-teman kita yang lain untuk ikut serta dalam usaha melakukan pembelaan terhadap kejahatan yang luar biasa ini yang dilakukan oleh para teroris yang sebenarnya membantai anak kecil. Salah satu bentuk daripada apa yang mesti kita lakukan adalah sesuatu yang penting. Mereka akan menantang bagaimana
dilakukannya suatu proses hukum terhadap pemerintahan Israel, khususnya kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sudah seharusnya itu sudah dilakukan satu tindakan penangkapan proses hukum oleh ICC, Mahkamah Pidana Internasional. Ya, makanya untuk itu kami mengharapkan bahwa para advokat di Indonesia, para organisasi advokat, kalau bisa ikut bersuara, khususnya juga terutama kepada para advokat muslim. Kita mungkin melihat kemarin ada pengalaman yang sangat berharga di tahun 2016 ketika Al-Quran Al-Quran kita itu sempat berkumpul 1.000 advokat di kantor Majelis Ulama Indonesia. Saya sangat ingat itu. Nama saya kurang lebih nomor 400 berapa gitu. Hal ini harusnya jauh lebih banyak lagi para advokat muslim untuk bersatu, untuk kita bisa berbuat suatu tindakan, melakukan suatu pembelaan yang lebih konkret, ya, untuk bagaimana menghentikan penjajahan dari Palestina ini. Yang saya ingin tidak perlu panjang lebar karena sudah jelas tadi masalah pasal-pasalnya apa segala kan sudah jelas. Bahwa negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 telah memproklamirkan pernyataan tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, di mana deklarasi tersebut merupakan bentuk pengakuan umum bangsa-bangsa di dunia perihal penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia atas diri setiap manusia. Dalam artikel 5 atau pasal 5 disebutkan tidak seorang pun boleh disiksa, diperlakukan secara keji, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusia atau dihina. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Tidak sebagaimana kita lihat sekarang. Jelas tindakan-tindakan hukum sudah pernah dilakukan terhadap bangsa-bangsa yang diduga melakukan tindakan kriminal atau tindakan hak asasi manusia, tetapi untuk bangsa Israel ini tidak pernah, padahal jauh lebih nyata di depan mata apa yang mereka lakukan itu adalah suatu tindakan kejahatan kemanusiaan. Dalam hal ini kita sudah patut menduga bahwa ICC tidak memperlakukan hukum secara seimbang. Pada dalam artikel atau pasal 7 dalam undang-undang tersebut disebutkan semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Ini jelas ada perbedaan perlakuan, ada diskriminasi hukum. Nah, kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang hukum seharusnya menyuarakan atau memperjuangkan tentang bagaimana pembelaan terhadap atau memberi advokasi kepada bangsa Palestina, khususnya bagaimana kita bisa mendesak para petinggi-petinggi di ICC untuk melakukan tindakan penyelidikan atau penyelidikan atau tuntutan terhadap Netanyahu. Mungkin demikian dari saya untuk sekali lagi menyampaikan kepada para advokat, ayo kita harus kembali bersama-sama lagi untuk melakukan perjuangan yang lebih dahsyat lagi. Inilah jalan kita itu melakukan jihad dalam hal pembelaan terhadap orang-orang yang terzalimi dalam hal ini saudara-saudara kita yang saat ini mengalami penderitaan yang luar biasa di Palestina. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Takbir. Allahu Akbar. Baik, saya kira sangat relevan sekali kalau seruan dari Bang Ismar ini disambut oleh segenap advokat muslim di Indonesia. Karena beberapa waktu yang lalu kita mendengar hanya seorang Jessica saja yang kemudian ramai di Netik, ada versi lain yang kemudian disimpulkan bahwa Jessica bukanlah pelakunya, kemudian turun sejumlah advokat untuk memberikan pembelaan. Dan hari ini bukan satu orang Jessica, tapi ribuan saudara-saudara kita di Palestina. Bukan hanya di penjara, tapi mereka dibantai, kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, bahkan peradaban mereka hendak di bumi hapuskan. Saya kira ini kesempatan kita semua untuk terlibat, dan insya Allah kami akan memberikan tenggat waktu beberapa hari ke depan untuk menampung advokat-advokat lainnya yang hendak terlibat dalam proses pelaporan. Kalau hari ini baru sekitar 30 orang yang ada dalam daftar advokat yang melaporkan pelanggaran pidana internasional yang dilakukan oleh Israel ke ICC. Nanti dalam tenggang waktu tertentu kami harapkan bisa masuk sesuai dengan informasi yang kami kirimkan, dan setelah itu barulah kami akan kirimkan laporan resminya ke Mahkamah Pidana Internasional atau Mahkamah Kejahatan Internasional Criminal of Court di Den Haag, Belanda. Selanjutnya kita ingin mendapatkan rincian pasal atau pelanggaran apa saja yang telah terjadi. Bukan diduga ya, saya katakan ini sudah terjadi karena kita semua bisa menyaksikan pelanggaran itu benar-benar terjadi di Palestina. Selanjutnya kepada Bu Kurnia Triroyani dipersilakan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, peace be upon you all. Thank you very much for coming along here today, and we are incredibly delighted that all of us could come to this event. I hope my speech is not going to take too long, and it will not find it much useful and helpful for Palestine, our beloved fellow believers, even more. Yeah, because so many much point that we have to underline. Bapak-bapak, ibu, advokat muslim Indonesia yang saya cintai, saudara saya muslim, saya ingin menyampaikan 4 hal di sini. Ya, mungkin akan sedikit meminta waktu ya. Pertama, tentang update korban kebiadaban Zionis Yahudi Israel. Kemudian yang kedua, pendapat para tokoh dunia tentang hal tersebut. Kemudian yang ketiga, pasal-pasal yang dilanggar oleh Zionis Yahudi. Dan yang keempat, mengadukan kasus ini kepada ICC. Saya mulai yang pertama. Sabtu 7 Oktober 2023, Kementerian Palestina mencatat lebih dari 413 tewas dan 2.200 luka-luka. But today, sudah hampir 12.000 tewas, termasuk 4.710 anak-anak, 3.160 perempuan menurut kantor media pemberitaan Gaza, dan 29.800 luka-luka, 3.600 belum ditemukan, termasuk 1.755 anak. Kemudian 198 petugas medis dan 22 personal Hansip ya kalau di Indonesia begitu, dan 51 jurnalis tewas. 25 rumah sakit dan 52 pos kesehatan tidak berfungsi, serta 55 ambulan jadi sasaran. Selanjutnya, 40 pasien meninggal dalam rumah sakit As-Shifa dalam 5 hari terakhir di tengah pengepungan Israel dan kekurangan segala macam termasuk fuel ya. Kemudian 82 orang dimakamkan di kuburan massal dalam komplek medis karena kerasnya pengepungan dan serangan penjajah. Sementara itu, otoritas telekomunikasi Palestina memperingatkan bahwa layanan komunikasi terhenti total beberapa jam ke depan, ya termasuk fuel tadi atau bahan bakar. Ini dimaksudkan salah satunya adalah untuk memberikan kontribusi dalam rangka menyembunyikan secara total semua kejahatan perang yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel. Bapak-bapak ibu sekalian, how can you attack the people that will come you while you sing Palestine as paradise?
Rakyat Palestina hidup dalam ketakutan, bukan ketakutan akan kematian, melainkan ketakutan akan kehilangan saudara-saudara mereka. Mereka hidup dalam penjara terbesar atau disebut dengan the biggest air prison, dengan 2 juta jiwa terkungkung di dalamnya, dengan air, listrik, bahan bakar, dan informasi yang dibatasi dan dikontrol oleh Zionis Israel. So, the world see Israel action for what they are, barbaric, hateful, cowardly, and war crime. Yang kedua, Pak Ibu sekalian, saya masuk kepada pendapat para tokoh. Ini penting ya untuk kita sampaikan betapa ini telah menarik perhatian dunia, namun sampai hari ini Israel, negara yang penuh dengan imunitas atau kekebalan, tidak terjamah oleh hukum. Pertama, kita mengambil contoh Sheikh Sadiq, politisi muda Malaysia, yang membongkar standar ganda dan kemunafikan Barat atas Palestina. Seakan-akan Israel lah yang berhak membela diri, sementara Palestina yang telah 75 tahun dizolimi tidak berhak. Dia menyebutkan sebagai selective outrage atau kemarahan yang selektif, kemarahan yang pilih-pilih. Ya, dia mengatakan bahwa Benyamin Netanyahu sebagai pembunuh kejam, penjahat, pelaku pengusiran besar-besaran, pengambil alih paksa tanah Palestina, dan pantas dirujuk sebagai penjahat ke Mahkamah Pidana Internasional. Kemudian Dubes Palestina untuk Inggris, yaitu Hussam Zamlot, yang terang-terangan juga menyudutkan presenter BBC yang berlaku bias dan hipokrit. Dia mengatakan bahwa we have been denied for a long time our right. We have to focus to the root cause. We have to get out to the extreme dark tunnel. This is time to throw away the rhetoric because very dangerous frame of mind. Termasuk juga politisi dan aktivis Afrika Selatan dan anggota parlemen yaitu Julius Selo Malema. Apa katanya? Why do you issue a warrant of arrest on Putin, who has done not worse than what Netanyahu has done? Jadi kira-kira dia mengatakan, mengapa Anda meminta sebuah surat pemanggilan atau penahanan terhadap Putin sementara yang dilakukan oleh Netanyahu jauh lebih buruk? Dan terakhir, barangkali memenuhi daripada WA grup Anda semua, politisi Irlandia yang sangat keren sekali, yaitu Mrs. Mary Lou McDonald. Ini bukan McDonald yang diboikot ya. Beliau mengatakan bahwa Gaza hari ini has become a hell rain down on Gaza. Gaza has become the graveyard of children. A child life taken every 10 minutes. Target booming civilian, collective punishment, massacring the children. And it is not self-defense. Sama sekali bukan pembelaan diri. Kemudian saya masuk kembali kepada yang ketiga, karena masih banyak ini yang akan menyampaikan, yaitu pasal-pasal apa yang dilanggar oleh Zionis Yahudi. Bapak-bapak ibu sekalian, advokat muslim Indonesia yang saya banggakan dan saya cintai, bahwa tindakan biadab Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza telah masuk dan terkategori sebagai kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 Statuta Roma. Mari kita cek pertama ya. Pasal 6 tentang genosida, itu ada subpasal dari huruf A sampai dengan E, bahwa setiap perbuatan berikut yang dilaksanakan dengan tujuan menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan, seperti membunuh, menimbulkan luka fisik, atau memberikan luka yang serius, sengaja menimbulkan kondisi yang sudah diperhitungkan, sebabkan kehancuran fisik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan untuk maksud mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompoknya kepada kelompok lain, ini dikategorikan dalam genosida. Pasal 7 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sana ada 3 poin, memberikan pengertian bahwa berarti salah satu dari perbuatan berikut adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pindah paksa penduduk, kemudian pemenjaraan, merampas kebebasan, kemudian penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan paksa, kejahatan apartheid, dan perbuatan tidak manusiawi lain yang menyebabkan derita berat, luka serius terhadap badan, mental, dan kesehatan fisik. Terakhir,
pasal yang dilanggar oleh Israel itu adalah pasal 8, yaitu kejahatan perang. Di sini juga ada 3 poin. Kejahatan perang menurut Statuta Roma adalah pembunuhan dengan sadar, penyiksaan berat yang menyebabkan penderitaan berat, perusakan yang meluas, merampas hak milik, memaksa dan merampas hak tawanan perang, mendeportasi tidak syah, menahan sandera, dan sengaja seorang kelompok penduduk sipil atau sipil yang tidak ikut serta dalam pertikaian serta serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu objek bukan sasaran militer. Oleh karena itu, Bapak-Bapak Ibu sekalian, mengadukan kasus ini kepada ICC atau ICC, International Criminal of Court, agar penuntut umum dapat melakukan evaluasi atas aduan atau informasi yang kami lakukan, agar dapat segera memulai suatu penyelidikan atas tindakan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina berdasarkan ketentuan pasal 53 Statuta Roma. Mari kita cek sebentar. Bagian 5, penyelidikan dan penuntutan pasal 53, yaitu dimulainya penyelidikan berdasarkan 4 poin. Saya sebutkan satu saja, bahwa penuntut umum setelah mengevaluasi informasi yang dapat memulai penyelidikan, kecuali kalau penuntut umum menentukan tidak ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkan berdasarkan statuta. Jadi inilah yang hendak kami sampaikan. Saya ingin mengakhiri daripada penjelasan kami ini, kita masing-masing ada bagiannya ya. Anthony Bourdain, ini nggak ada hubungannya nih Pak dengan politik dan sebagainya, seorang koki selebriti, pengarang dan tokoh televisi Amerika Serikat, telah meninggal dunia karena bunuh diri. Beliau mengatakan sebelum meninggalnya itu, "Today nearly everything is made in China except for courage. It's made in Palestine." Hari ini apapun bisa dibuat di Cina, tapi khusus untuk keberanian hanya diproduksi di Palestina. Allahu Akbar. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merinding sekali tadi quote yang terakhir. Jadi segala hal bisa diproduksi di Cina kecuali keberanian. Tapi meskipun kita di negeri ini tidak bisa menyamai, tidak bisa pula memproduksi apa-apa yang sudah dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina yang memiliki keberanian, ketangguhan, ketawakalan, keistiqomahan, serta perjuangan yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini membersamai saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah catat kita sebagai amalan soleh dan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Takbir. Baik, tadi sudah ada paparan-paparan yang sudah disampaikan, baik terkait secara materi, juga secara formilnya bagaimana, termasuk langkah-langkah strategik policy yang harusnya diambil oleh sebelah negara, termasuk juga negara Indonesia. Rasanya kurang lengkap kalau belum dilengkapi dari pandangan senior kita, Bang Ahmad Medan. Insya Allah Bang Ahmad Medan akan melengkapi paparan, dan setelah Bang Ahmad Medan nanti saya mohonkan ya rekan-rekan sejawat yang lain mungkin 1 atau sampai 2 menit untuk menyampaikan pandangannya terkait pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kepada Bang Medan kami persilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa bi salli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala ta'ala bil Qur'anil aziz, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun aw fa ulaika humuz zalimin aw fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama tentu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di sini, rencana-rencana yang telah dibuat semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kehadiran kita ini mengatasnamakan
advokat yang tidak saja bicara hukum secara hukum duniawi, tetapi juga kita bicara hukum secara akhirat, ya. Tadi dengan surat yang saya bacakan bahwa Allah sudah menyatakan bahwa apabila manusia tidak menegakkan hukum dengan hukum Allah, maka dia akan diancam kafir, zalim dan fasik, kecuali kita menegakkan hukum Allah. Kejadian Palestina ini adalah kejadian yang kita ributkan persoalan hukum, sehingga kita harus menetapkan diri dan mengikhlaskan bahwa kita juga ingin bagaimana Allah memberikan penafsiran hukum Allah akan lebih baik. Dua hal yang bisa saya sampaikan dalam tragedi Palestina antara kejahatan Israel dengan sikapnya. Yang pertama, bahwa Israel merasa orang Palestina itu bukan orang, hewan. Nah, ini yang mestinya menjadi kajian hukum, bahwa Israel telah menganggap manusia-manusia di Palestina bukan orang. Itu karenanya dia tidak melihat anak, perempuan, orang tua dalam rumah ibadah. Nah, itu menjadi bagian yang kajian kita yang hadir di sini untuk memahami pelanggaran hukum apa itu, baik itu hukum di dunia maupun di akhirat, bahwa dia tidak mengakui manusia Palestina sebagai manusia, sebagai hewan. Yang kedua adalah tindakannya adalah tindakan kejahatan genosida, dan ini jelas bahwa merupakan perlakuan pelanggaran hukum kemanusiaan. Tentu ini kalau kita bicara tadi dengan kaitan dari banyak yang sudah diuraikan oleh rekan-rekan saya, bahwa ini adalah pelanggaran hukum yang berat, yang luar biasa, sehingga harus diajukan baik itu ke PBB maupun ke ICC. Nah, kita tahu bahwa ICC itu didominasi oleh kepentingan-kepentingan Barat yang tidak berpihak pada umat Islam, dan secara otomatis sudah kita bisa pahami tidak berpihak kepada Palestina. Ini hal yang harus diketahui oleh kita semua. Di sini kita dituntut untuk cerdas, untuk memahami secara utuh bagaimana menyikapi kondisi yang demikian ini. Sebetulnya apa yang dilakukan Israel ini bukan baru kemarin saja. Saya salah satu orang dari Indonesia, 3 orang, ya, yang berangkat ke Turki untuk mengadili kasusnya Mapi Marmara, ya. Dan saya pakai toga seperti ini dan bersidang di pengadilan. Ini yang luar biasanya Turki, ya, menyelenggarakan persidangan kejahatan Israel yang dipimpin oleh komandan perangnya yang menembaki kapal Mapi Marmara. Dan diputuskan di situ bahwa jenderal itu salah dan harus ditangkap dimanapun berada. Termasuk kalau di Turki mereka akan ditangkap. Itu sesuatu hal yang tentu menjadi bagian informasi kepada teman-teman yang belum tahu ada. Dan saya juga sudah menyampaikan persoalan ini ke teman-teman yang berhimpun di organisasi advokat di IHH, ya, yang berkumpul di Turki, untuk mengajukan ini dengan beberapa tawaran. Ya, jadi kasus ini memang mempunyai aspek yang luar biasa yang harus disikapi, digeluti oleh advokat yang ada di dunia, wabil khusus di Indonesia. Karena
Indonesia Muslim. Dan menjadi terbuka saat ini kejahatan perang di Israel di Palestina ini ada tindakan terorisme justru terbalik dengan kondisi yang sedang didengungkan di dunia. Terorisme itu dalam Islam ini fakta, ya. Ini yang harus disikapi oleh teman-teman kita di Indonesia yang juga bisa membuat tulisan-tulisan tentang bagaimana sih sebetulnya persoalan terorisme ini tidak benar dialamatkan ke umat Islam. Jadi harus menjadi tulisan yang kita kembangkan di dunia. Ini adalah bagian penting. Dan menurut hemat saya, bahwa pada saat ini banyak hal yang kita bisa memikirkan, kita minta pertolongan Allah dengan cerdas karena kemenangan pasti ada pada kita. Dan Allah menjamin itu. Semua yang kita lakukan harus betul-betul terus bergiat memberikan prakasa pemikiran-pemikiran. Antara lain, kalau dulu kita bawa ke ICC enggak juga ditindaki, kemudian Turki mengambil alih. Dan sekarang bukan tidak mungkin itu kita lakukan. Jadi bagaimana aksesnya juga kalau nanti ada mau negara yang lebih berani dari Turki. Dan saya sudah menyebarkan juga surat himbauan kepada advokat di seluruh dunia untuk bersiap diri melakukan upaya hukum terhadap kelakuan Israel. Ya, baik itu ke ICC maupun dengan pemikiran lain. Dan mungkin saja, walau alam bisawab, saya tidak tahu persis, informasi terakhir yang saya dapatkan, di Palestina sudah ada beberapa perwira yang ditahan. Mungkin juga ada jenderal yang ditahan. Kita belum tahu, walau alam bisawab. Dan Hamas tidak membuka itu dengan siasat, bisa saja. Kalau kemudian kita bisa, ya tadi ada teman-teman bagaimana supaya Indonesia bisa dilibatkan untuk menjadi pengawas perdamaian di sana. Kemudian dilakukan peradilan di Palestina. Ya, dibentuk hakim-hakimnya dari negara-negara Islam. Kemudian menjatuhkan hukuman pidana mati kepada Jenderal Netanyahu di situ, siapa yang ditahan. Ini bagian yang cukup menarik. Dan kami juga ingin memberitahukan bahwa di Indonesia saya sudah bicara dengan beberapa anggota dewan. Dan ini ternyata bagaimana Bu Retno ya sampai menyampaikan di PBB itu juga atas persetujuan rapat dewan yang rapat itu baru paripurna saja yang kemudian mengetahui bahwa Indonesia tidak bisa mengajukan Israel ke ICC karena kita belum meratifikasi Statuta Roma. Nah ini tadi ada rekan desakan teman-teman ya bisa saja, tetapi perkembangan terakhir setelah ada satu hal yang menarik, kita bukan organisasi negara Islam, ya oke. Kita hanya anggota kehormatan, tapi kita memimpin. Bahkan presiden kita yang kemudian dapat bertemu dengan Joe Biden, ya, yang menyatakan bahwa tindakan Israel itu harus dipertanggungjawabkan. Kita tidak bicara orangnya, tapi tindakan ini bagian yang harus dipahami oleh kita semua. Bangsa Indonesia, advokat-advokat kita bahwa bagaimana tadi kita bisa meratifikasi Statuta Roma dan bagaimana kita bisa mendesak keamanan kita bisa terlibat dalam pengawasan perdamaian dunia di Palestina langsung ya. Kalau selama ini kita hanya perbatasan saja dekat Libanon kita banyaknya di sana. Nah ini kita bisa masuk di sana ya kemudian kita membawa hal-hal lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Pada dasarnya bagaimana kita bisa beraktivitas sebagai advokat
bukan sekedar membantu hukum di negara ini, tetapi secara fakta kita sekarang sudah ikut mewarnai pemikiran tentang kejahatan di dunia. Ini suatu hal yang berkah ya, Allah memberikan berkah kepada kita. Mudah-mudahan yang hadir kita di sini selalu diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan. Dan saya ingin juga bahwa saya sudah menghubungi 2 person untuk bagaimana di Indonesia ini kita bisa menyikapi kasus Palestina. Yang pertama, saya sudah bicara dengan Fadlizon yang kebetulan beliau adalah ketua parlemen negara-negara Islam, ya, oke. Dan dia selalu, saya sudah minta, sudah. Kemungkinan beliau sekarang sedang berkeliling di negara-negara Timur Tengah. Tanggal 26 dia kembali, dia sudah menyatakan kepada saya bersedia. Yang kedua, dalam kasus itu adalah alat bukti. Maka saya sudah berbicara langsung dengan Presidium Mercy ya untuk menyiapkan bukti-bukti yang otentik. Saya pikir itu barangkali nanti ke depan ini adalah usaha yang konkret kita harus lakukan. Jadi ini bukan sekali ini pertemuan. Insya Allah nanti saya akan menghubungi Pak Hozin supaya advokat bisa ketemu dengan Bang Fadlizon, kemudian Heru ya, Heru DPR dan Heru Sustio, karena Heru itu ahli kemanusiaan. Dia yang UI itu, Bang. Ya, betul. Saya sudah bicara dengan beliau. Beliau juga sedang ada di Kanada. Jadi nanti kita akan ada pertemuan yang agak khusus, agak menjurus bagaimana kita bisa berperan. Saya pikir demikian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan follow up ya. Tadi menarik, kita akan follow up. Coba kita buka ruang audiensi dengan DPR, karena DPR juga punya fungsi untuk menyerap aspirasi kita. Dan sebelah aspirasi yang juga ada di DPR, kita maunya nanti bisa ketemu audiensi, nanti kita tidak lanjuti mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebelum pembacaan, nanti akan ada pembacaan pernyataan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi saya berikan waktu kepada rekan-rekan, ya kira-kira 1 menit ya waktu untuk memberikan pernyataan pembelaan kepada Palestina serta aspirasinya seperti apa. Dimulai dari sebelah kanan ya, Ricky Fatamali, rekan Ricky silakan. Nanti lanjut ke belakangnya. Sebentar. Nah, yang ini nggak putus-putus. Ini apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih abang-abang sekalian, rekan-rekan semua. Tadi sudah disampaikan peran kita sebagai kaum muslimin dan dalam hal ini sebagai lawyer advokat. Nah, ini sebenarnya menunjukkan resminya lewat abang aja dari suratnya, kami saya nyiapin orang-orangnya. Dan secara hukum sebenarnya sangat kejelasan kita melakukan gugatan terhadap perlakuan kekejaman Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua juga memberikan pesan bahwasanya sesuai dengan konstitusi di negara ini, bahwasanya kita menolak dalam bentuk apapun segala bentuk jenis penjajahan, dan dasar ini juga harus berperan aktif karena selepas itu adalah kita adalah mayoritas beragama Islam dan kita juga sangat peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan yang selanjutnya, ketika kita memiliki kewenangan gitu ya, kewenangan dalam hal aspek hukum mengajukan kapasitas kita begini, tentunya negara juga harus mengambil bagian di antaranya ya rumah sakit yang dibangun di sana itu adalah rumah sakit Indonesia. Jadi kalau ada alasan kenapa kita terlibat, di antaranya karena rumah sakit di Indonesia itu dihancurkan oleh mereka, dan harus bersikap lebih tegas negara ini gitu ya. Kalau cuma kecam, ini seperti warga sipil saja gitu yang tidak punya kapasitas untuk menurunkan pasukan militer di sana. Nah, selanjutnya kalau ini tetap didiamkan, dan ini sebenarnya mengkonfirmasi kepada kita yang sekarang ini dijajah ini sebenarnya bukanlah Palestina sebenarnya,
tetapi adalah negara-negara sekarang yang seolah-olah merdeka, tetapi tidak bisa berbuat banyak terhadap pembelaan saudara kita di Palestina. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Musman Muzakir. Yang di belakang berdiri biar tersorot kamera. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rekan-rekan seperjuangan advokat Muslim Indonesia, bahwa kita semua sudah mengetahui adanya penjajahan yang luar biasa, yaitu Israel menjajah Palestina. Kita sebagai bangsa yang merdeka atau bangsa yang beriman, tentunya kita tidak bisa membiarkan begitu saja bahwa ada negara yang seharusnya merdeka namun dijajah. Bangsa Indonesia adalah mayoritas Islam, ya tentunya sangat banyak, kira-kira 273 juta. Nah ini kita mempunyai tentara yang sangat banyak. Sebenarnya apabila presiden kita itu sebagai orang yang beriman masih punya pemikiran untuk membela Palestina itu, kalau tidak dengan hartanya, dengan pasukan perangnya. Dan sebagai kita sebagai orang longgar, tentunya kita mempunyai ilmu mengenai hukum. Sedapat mungkin dalam kaidah Islam kita, bahwa firman Allah mengatakan semua orang yang bisa berjihad itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang berkuasa dengan kekuasaannya, kalau yang punya tenaga dengan tenaganya, kalau yang punya ilmu dengan ilmunya. Insya Allah kita punya ilmu pembelaan terhadap saudara kita yang dijajah. Insya Allah kita akan segera membentuk kelompok advokat Muslim untuk diajukan kepada pemerintah kita untuk membela bangsa Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Demikianlah, mudah-mudahan akan segera dimulai pembelaan kita ini, akan didengarkan oleh pemerintah kita dan akan diajukan ke Mahkamah Internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut Bung Yasin Hasan. Mohon berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan sedikit aja. Jadi buat rekan-rekan yang sedang berjuang saat ini, mungkin ada sedikit pendapat aja dari saya, Bung Edi, kawan-kawan bisa amat. Ya, hasil apapun yang hasil dari sini kita bawa ke Komnas HAM. Biar ada fungsinya Komnas HAM. Mau dijalankan, mau tidak dijalankan sama dia, kita bikin Komnas HAM, kita bawa pernyataan sikap ini, ya, biar kita tahu manusia apa yang ada di Komnas HAM. Sementara Palestina hancur-hancuran, anak-anak mati, ibu-ibu hancur, ya, kita kayak orang di sana sudah kehilangan nyawa. Sampai dengan saat ini, Komnas HAM Indonesia yang menjadi manusia paling busuk terhadap HAM itu sendiri. Ya. Makanya dari itu, hasil dari sini kita bawa ke Komnas HAM, kita tidak butuh pengakuan daripada mereka bahwa apapun yang kita lakukan hari ini adalah ikhtiar daripada membela untuk Palestina. Yang kedua, tadi juga senior sudah mengatakan bahwa akan membawa ini ke DPR. Kayak itu langkah yang paling penting. Yang ketiga juga kepada polisi-polisi internasional yang ada di Mabes Polri. Kita tidak butuh pengakuan, tapi kita hanya butuh menyampaikan surat ini. Karena apapun yang kita lakukan buat mereka juga tidak akan ada artinya. Tetapi buat kita hanya Allah untuk kita. Dari saya mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekedar informasi, nanti menindaklanjuti lanjuti usulan rekan Yasin, nanti pernyataan ini akan kita jadikan lampiran
Karena memang selain akan kita kirim ke Kemenlu, juga ke Presiden mungkin ya nanti, juga kepada sejumlah lembaga lainnya. Walau laporan resminya tetap kita kirim ke ICC ya. Baik, selanjutnya ya Bang Jani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada minum di bawah. Baik, terima kasih Bang Ahmad dan semua. Oh ya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa instrumen hukum yang saat ini akan kita pakai atau akan kita gunakan yaitu instrumen mengajukan gugatan, mengajukan pengaduan tuntutan kepada ICC. Seperti yang disampaikan Bang Yasin tadi, apapun hasilnya kita akan tetap optimis bahwa ini akan menjadi sebuah pembelaan kita dalam rangka melindungi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh advokat yang ada di Indonesia, mari kita sama-sama peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Makasih Bang Jadi, lanjut. Nah, ini channel kita, Bang Jojo Purwantoro, silakan Bang. Dan mohon maaf berdiri juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sendiri yang kami hormati dan rekan advokat Muslim saya ingin menyampaikan bahwa kita negara Indonesia masih berdasarkan kepada UUD 1945 begitu ya, di mana dalam bukanya jelas menyatakan bahwa negara Indonesia ini ikut serta melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemanusiaan dan keadilan seperti itu. Nah sekarang jelas-jelas di depan mata kita ada tidak berkemanusiaannya, tidak berkeadilannya, dan boleh dikatakan tidak manusiawinya, yang pertama mengaku Indonesia Israel, Palestina. Indonesia menyerang Begitu orang kayanya mengembangkan kekayaan. beri kebinatangannya kepada bangsa Palestina. Itu sudah jelas. Sampai hari ini saja sudah dilaporkan oleh media korban mati adalah sekitar 12.000 orang. Dan mayoritas adalah anak-anak dan ibu. Ya, lebih dari 50% adalah korban anak-anak itu. Untuk itu, ini sudah merupakan kejahatan perang dunia yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya di dunia ini terhadap perang apapun. Oleh karenanya, saya bisa bacakan di sini bahwa Israel sebetulnya nyatanya telah melanggar hukum humaniter internasional, termasuk di konferensi Jenewa tentang perang. Ya, dia dilanggar dan dunia internasional sama yang tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk adalah Amerika sebagai salah satu sponsor atau penyokong daripada Israel. Oleh karenanya, kami berharap, terutama negara Indonesia yang mayoritas 80% penduduknya Muslim itu bisa menjadi inisiator atau bisa sebagai katakanlah mendorong kepada dunia internasional agar segera paling tidak dalam kalau ini diadakan gencatan senjata di wilayah Palestina dengan Israel itu. Demikian untuk bisa saya sampaikan dan apa yang saya sampaikan rekan-rekan advokat bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selanjutnya Bung Dede, silakan. Belum? Ya, antum dulu. Silakan perkenalkan diri juga ya. Perkenalkan, nama saya Osep Sapuddin, Prawira Negara dari Ciledug. Bung Osep ini sudah konfirmasi ke saya tapi tidak tercatat di WA, mohon maaf. Ke email, jadi saya tadi sempat tanya. Silakan, Bung Osep. Alhamdulillah, para advokat Muslim kita punya kepedulian ya terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak berhenti di sini saja, terus melakukan upaya-upaya baik terhadap kepada rejim di sini maupun kepada Mahkamah Internasional untuk melakukan pembelaan-pembelaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena kebiadaban Israel itu tidak bisa kita biarkan. Kita sebagai orang Islam harus peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut, Dede. Silakan Dede.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dari Saudara Ahmad Muslim Indonesia mengekang keras tindakan Yahudi Israel terhadap Palestina, di mana pasal sekarang kurang lebih 12.000 korban jiwa di Palestina. Di dalam pembukaan UUD 1945 ayat 1 dikatakan bahwa kemerdekaan adalah hak berbangsa, maka oleh sebab itu segala bentuk penjajahan di bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri-kebebasan dan pri-keadilan. Maka oleh sebab itu Palestina wajib merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Laporkan kekerasan Yahudi Israel ke Mahkamah Pidana Internasional ICC. Demikian saya persampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bung Dede ini jiwa muda, darah muda. Saya juga masih muda, jadi sama-sama kencang. Ya lanjut sebelahnya Bu Siti Khadijah. Oh ya, ke depan dulu Bu Susi ya. Ini senior saya udah lama. Gara-gara Palestina ini kita ketemu lagi Bu ya. Silakan Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bang Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak senior kita, para ahli hukum, terima kasih sudah kita bisa bersama-sama bergabung dengan advokat peduli Palestina. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh senior dan yaitu tentang bagaimana kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Betul-betul itu kejahatan tingkat tinggi dalam hal perang, yaitu kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genocid. Dalam hal ini kita sebagai advokat Muslim harus turut serta ikut, paling tidak berbuat sesuatu dalam hal advokasi atau turut serta dalam mendorong untuk dilakukannya peradilan tingkat internasional terhadap kejahatan perang Israel yang sudah dilakukan kepada rakyat Palestina. Dan sudah seharusnya kita semua sebagai khususnya sebagai Muslim, terlebih di Indonesia yang mana mayoritas Muslim, dalam hal ini kita sebagai advokat Muslim harus turut serta, harus berperan dalam mengawal peradilan internasional ini. Dan lebih-lebih kita harus, yang terpenting, kita harus terus mendorong kepada pemerintah Indonesia untuk lebih tegas dan lebih nyata lagi dalam sikap, menentukan sikap terhadap Israel. Saya rasa dari saya cukup sekian. Kita semua harus semangat untuk berbuat sesuatu bagi saudara Muslim kita di Palestina. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Eka, silakan Mbak Eka. Dan mohon berdiri ya, karena dia yang di belakang tidak terlihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Agak geser karena kesulitan kamera ya. Oh iya. Yang terjadi di Palestina bukanlah peperangan tetapi pembunuhan massa. Target-target Israel terhadap wanita, anak, bayi, guru sakit, gereja, masjid, akses telekomunikasi dan listrik itu adalah bentuk pelanggaran hukum internasional. Dan seharusnya kita sebagai yang mempunyai skill, kemampuan hukum dalam hal ini dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keilmuan kita dengan target untuk menyeret Israel ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Insya Allah. Baik, dilanjutkan Mbak Siti Khadijah, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai advokat dan juga sebagai bangsa Indonesia dengan ini, kami menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kita harus segera menyelesaikan peperangan ini. Peperangan di Israel bukan hanya mengenai mereka, tapi juga manusia.
kemanusiaan, genocide, dan begitu juga. Oleh karena itu, kita harus segera menyelesaikan masalah-masalah itu karena setiap detiknya pasti banyak jiwa-jiwa Malaysia, Palestina yang meninggal dunia. Oleh karena itu, segera untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Baik, lanjut. Ya, lanjut berdiri. Perkenalkan nama dulu. Saya juga baru pertama ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gatot Sandiaga. Saya tergabung sebagai advokat Muslim Indonesia yang membela Palestina. Saya ingin mengatakan bahwa kami yang tergabung sebagai advokat Muslim Indonesia mengucap keras atas perlakuan Israel terhadap warga Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut. Mohon berdiri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Fatada, staf dari Pak Haji Ahmad Muda. Terima kasih rekan-rekan atau lebih tepatnya para senior. Saya karena saya di sini kemungkinan yang paling kecil. Iya, Pak Muda. Atas waktu dan tempatnya, singkat saja, dengan pelanggaran hukum yang semakin memprihatinkan, dibutuhkan dukungan masyarakat, khususnya para advokat, pengacara untuk rakyat Palestina. Selain doa dan donasi, sebagai advokat kita harus menyikapinya dengan keahlian profesi kita, yaitu dalam dunia hukum. Salah satu caranya adalah mengajukan gugatan kepada ICC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan advokat yang saya hormati dan saya muliakan, saya Julianto dari Serang, Banten. Kita tahu, kita harinya hadir sebagai advokat, sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Sebagai advokat untuk memahami tentang hukum dan politik. Hari ini kita melihat sedihnya pemerintah kita yang semuanya hanya mengecam, tidak bedanya dengan kelompok manusia. Oleh karena itu, kita hadir menyerahkan sebagai advokat. Kita harus berjuang secara politik, secara hukum, sampai ke pemerintah, sampai ke kepala negara untuk ikut ambil menggunakan kekuatannya, menggunakan kepercayaannya. Jangan hanya mencam, tapi harus bertindak dan berbuat. Karena kita melihat berapa banyak manusia yang bangga dibunuh oleh Israel. Oleh karenanya kita harus suarakan seluruh advokat di Indonesia ikut serta, tidak datang ke Jakarta, suarakan di daerah-daerah supaya pemerintah negara itu tak gerak, merasa malu karena apa ikut berjuang yang kita tidak punya senjata, kita tidak punya peluru, kita hanya punya obat. Oleh karenanya rekan-rekan segera suarakan supaya seluruh advokat Indonesia ikut bergerak, ikut berjuang secara hukum dan secara konstitusi. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan pernyataan dan nanti ada juga versi Inggris. Versi Inggris akan dibacakan bukunya. Tapi sekedar informasi. Oh ya, belum ada sekali. Nanti, ya. Baik, nanti juga akan disiapkan versi bahasa Arab agar saudara kita di Palestina juga bisa memahami pembelaan kita kepada mereka. Karena yang lalu juga saya sudah bikin 3 versi untuk seruan militer itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Nah nanti ini menyusul yang versi bahasa Arabnya bukurnya, tugas bukurnya. Harusnya Pak Al-Katiri ini. Sekedar info dari Bang Al-Katiri akan ada acara 25 November 2023, yakni acara International Muslim Lawyer Conference ya, yang akan dihadiri oleh advokat dari beberapa negara. Ini sekedar info bahwa ada acara itu dan mudah-mudahan dalam acara itu juga bisa dikonsolidasi kekuatan-kekuatan advokat untuk membela saudara kita di Palestina.
Baik, kita mohonkan semuanya untuk berdiri. Saya bacakan versi bahasa Indonesia. Udah selanjutnya bukunya ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan. Jadi yang lain nanti menyimak. Nanti kalau takbir tinggal ikut seruan takbir untuk menyingkat karena kalau didiktekan akan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama. Advokat Muslim Indonesia ajukan Israel ke ICC atas kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina. Bagaimana dikabarkan media, Kementerian Kesehatan Palestina telah mengkonfirmasi sebanyak 11.180 warga Palestina, termasuk 4.609 anak-anak dan 3.100 wanita tewas akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober lalu. Kementerian Kesehatan Palestina juga mencatat ada 28.200 orang mengalami luka-luka. Dilaporkan pula ada 15 pasien di rumah sakit As-Shifa di Gaza Utara telah meninggal. Di antaranya 6 bayi baru lahir karena pemadaman listrik dan kekurangan pasokan medis pada 13 November lalu. Serangan udara Israel juga menyasar ke kawasan rumah sakit Indonesia yang terletak di Bait Lahia pada Kamis malam 9 November 2023 lalu. Serangan ini mengkonfirmasi kepentingan nasional Indonesia terancam oleh agresi militer Israel ke Gaza. Berkenaan dengan hal itu, kami, Advokat Muslim Indonesia Peduli Palestina, menyatakan pertama, bahwa tindakan biadab Israel terhadap Palestina di Gaza telah masuk dan terkategori sebagai kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Statuta Roma. Karena itu kami akan mengadukan kasus ini kepada International Criminal Court agar penuntut umum dapat melakukan evaluasi atas aduan informasi yang kami lakukan agar dapat segera memulai suatu penyelidikan atas tindakan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina berdasarkan ketentuan pasal 53 Statuta Roma. Kedua, mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk terlibat lebih aktif dalam rangka mendukung terwujudnya kemerdekaan bagi Palestina, sekaligus berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia, sekaligus menjaga aset dan kepentingan vital nasional Indonesia di Palestina dengan mengirimkan pasukan TNI untuk tujuan menjaga kepentingan nasional Indonesia serta terlibat aktif dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian di Palestina. Ketiga, mengajak kepada segenap advokat muslim, ulama, akademisi, tokoh, pengusaha, buruh, pemuda dan mahasiswa untuk aktif membela Palestina dalam kapasitasnya sebagai saudara muslim dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan yang memungkinkan agar Israel segera menghentikan kekejiannya terhadap saudara muslim di Palestina. Demikian pernyataan bersama disampaikan Jakarta 18 November 2023 ditandatangani oleh sejumlah advokat muslim Indonesia. Tidak kami bacakan satu-satu, nanti rilisnya akan kami edarkan di media. Demikian, mohon Ibu Kurnia untuk membacakan versi bahasa Inggrisnya. Joint statement, Indonesian Muslim advocates report Israel to ICC for crime of genocide, crime against humanity, and war crimes against Palestinians. Ulangi coba. Mic-nya belum dihidupin, udah belum? Joint statement, Indonesian Muslim advocates report Israel to ICC for crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes against Palestinians. The Palestinian Health Ministry has confirmed 12,000 Palestinians, including 4,609 children and 3,100 women, unalive by Israeli brutal attack since October 7. The Palestinian Health Ministry confirmed 28,200 wounded. It is also reported that 15 patients at Al-Shifa Hospital in northern Gaza have died. Among them, 6 newborn due to power cut and shortage of medical supplies on 13/11. Israeli airstrikes also targeted the Indonesian hospital area located in Bait Lahia on Thursday night, November 9, 2023. This attack confirmed Indonesia's national interests were threatened by the Israeli military aggression against Gaza. In this regard, we Indonesian Muslim advocates care for Palestine state. First, that Israel's barbaric action against the Palestinian people in Gaza have been categorized
as crime of genocide, crime against humanity, and war crimes, as referred to in the provision of Article 6, Article 7, and Article 8 of the Rome Statutes. Therefore, we will file a complaint with the ICC, International Criminal Court, so that the public prosecutor can evaluate our complaint in order to immediately initiate an investigation into the crimes of genocide, crime against humanity, and war crimes committed by Israel against the Palestinian people under the provision of Article 53 of the Rome Statutes. Second, encourage the government of the Republic of Indonesia to be more actively involved in supporting the realizations of independence for Palestine, as well as playing an active role in creating world order and peace, while safeguarding Indonesia's vital national assets and interests in Palestine by sending TNI troops for the purpose of safeguarding Indonesia's national interests and being actively involved in realizing order and peace in Palestine. Third, invite all Muslim advocates, ulama, academic, leaders, entrepreneurs, workers, youth, and students to be actively involved in defending Palestine in its capacity as fellow Muslim brothers by making various efforts and possible action, so that Israel immediately stop its atrocities against Muslim brothers in Palestine. Thus, the joint statement was delivered. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu enggak? Udah foto. Baik, setelah ini tadi sudah foto. Mohon di foto satu ada juru kamera. Nanti foto itu fungsinya satu untuk pembuatan meme, nanti meme pembelaan dari masing-masing lawyer. Yang kedua untuk kebutuhan pembelaan selanjutnya, yang kami biasanya meme-nya itu akan kami konfirmasi dulu persetujuannya. Demikian, dan kalau ada yang ingin menyampaikan video pribadi bisa disampaikan, nanti juga bisa direkam, karena kalau tadi kurang maksimal gitu ya, bisa bikin video lagi ya. Baik, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! One Kawan TV 1